Sobat calon guru semuanya, sebelumnya Kemdikbudristek telah mengeluarkan surat edaran terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG Daljab 2024. Ya, benar, di sini ada 4 hal yang wajib dimutakhirkan bagi teman-teman yang akan mengikuti PPG dalam jabatan 2024. Dan juga dari Kemdikbudristek telah mengumumkan ya bahwasanya di sini dipaparkan berbagai macam alasan kenapa data guru ini harus sesuai teman-teman. Nah, salah satu dari data yang wajib dimutakhirkan ini adalah riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cek riwayat karir guru secara mandiri hasil pemutakhiran data calon peserta PPG Daljab 2024. Tentunya ini merupakan suatu hal penting yang perlu kita cek menjelang dibuka pendaftaran PPG Daljab 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Kemdikbudristek tertanggal 8 Juni tahun 2024 di sini memberikan surat edaran terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG Daljab 2024. Nah, surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan juga kota seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa untuk data yang perlu dimutakhirkan diantaranya yang pertama nama lengkap dan lain sebagainya ya. Ini adalah melalui Verval PTK. Tentunya di sini teman-teman melibatkan dari rekan-rekan operator Dapodik sekolah ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui manajemen individu PTK, yaitu di PTK data.kemdikbud.go.id. Nah, untuk yang poin kedua ini bisa dilakukan oleh teman-teman operator sekolah maupun juga dilakukan secara mandiri dari guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itulah riwayat karir guru, yaitu mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Kalau misalkan yang C yaitu menambahkan riwayat karir guru mulai dari yang pertama sampai dengan terakhir, ini adalah melalui teman-teman operator sekolah ya. Kemudian yang keempat yaitu status sekolah induk, ini adalah nggak boleh lebih dari satu ya. Ini status kepegawaian jenis PTK, ini melalui manajemen dinas pendidikan. Nah, tentunya terkait dengan tutorial dari pemutakhiran data guru mulai dari yang pertama hingga yang terakhir ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan nanti tutorialnya bisa teman-teman cek yaitu pada kartu video ini teman-teman. Nah, lantas setelah di sini dilakukan pemutakhiran data, kira-kira bagaimanakah cara mengecek yaitu untuk riwayat karir guru? Apakah riwayat karir guru yang dimasukkan oleh rekan-rekan operator Dapodik sekolah ini sudah sesuai ataukah belum? Nah, di sini kita bisa nih untuk mengecek secara mandiri apakah riwayat karir guru kita ini sudah sesuai ataukah belum. Kira-kira bagaimanakah cara cek riwayat karir guru secara mandiri? Silahkan simak video ini. Oke, sobat-sobatnya, untuk kita itu mengecek riwayat karir guru secara mandiri, ini kita silakan berkunjung ya. Silakan ketikkan URL-nya, ini adalah di PTK. Nah, ini yaitu ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman silahkan klik enter. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan nih yaitu ke Dapodik 2023-2024 ya. Ini merupakan yang terbaru yang sekarang ini melalui ptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya di sini kita login. Nah, kita login yaitu menggunakan SSO ya misalkan. Nah, di sini saya klik di sini, kita klik login. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sampai sini, maka silakan dimasukkan yaitu username dan juga passwordnya. Nah, username dan juga password ini sama halnya username dan password yang teman-teman gunakan untuk login ke akun info GTK ya. Dan setelah teman-teman di sini memasukkan username dan juga password yaitu alamat email dan juga passwordnya, kemudian teman-teman silahkan klik masuk. Oke, sekarang autentifikasi sudah berhasil, kita tunggu sesaat ya. Nah, setelah sampai sini, untuk melihat dari riwayat karir guru ya, mulai dari pertama hingga terakhir, maka teman-teman silahkan klik di bagian menu paling kanan ya. Ini kan ada biodata, kemudian beban ajar, ada tugas, pendidikan, kemudian sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan juga riwayat. Nah, untuk melihat riwayat karir guru mulai pertama kita menjadi guru sampai dengan sekarang,
Ini tentunya nanti akan berkaitan erat dengan yang namanya TMT teman-teman. Nah, kita klik di sini ya, di bagian riwayat. Silahkan teman-teman klik di bagian riwayat. Oke, sudah ketemu. Kalau misalkan sudah, ini kita bisa scroll ke bawah untuk menemukan yaitu data riwayat karir mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Nah, dari sinilah kita akan mengetahui teman-teman, yaitu riwayat karir guru kita ini sudah sesuai ataukah belum. Nah, tentunya ketika teman-teman menambahkan riwayat karir ya, ketika meminta bantuan rekan-rekan operator sekolah untuk menambahkan riwayat karir guru, itu kan harus menunjukkan dan menyerahkan yaitu SK. Mulai dari SK kepangkatan atau mungkin juga SK mutasi, kemudian ada SK pengangkatan dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contohnya, ini adalah kalau misalkan saya lihat ya, ini TMT kerja saya itu di sini di tahun 2014 ya, yaitu 1 Juni 2014. Inilah TMT. Jadi sebagai dasar nanti untuk penentuan TMT kita itu adalah pada riwayat yang terlama teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya riwayat sebelumnya, ini kan kita bisa tambahkan ya, baik itu untuk GTY, kemudian guru honor sekolah, atau mungkin juga guru honor daerah, guru PNS maupun juga guru P3K, tentunya juga sama, yaitu untuk penentuan TMT itu berdasarkan dari riwayat karir gurunya. Nah, untuk menambahnya itu tentunya melalui aplikasi Dapodik ya. Silakan teman-teman berkonsolidasi dengan rekan-rekan operator sekolah. Nah, di sini kita bisa mengecek secara mandiri untuk riwayat karir kita. Nah, mulai dari status kepegawaian yang pertama. Nah, di sini adalah mulai dari pengangkatan, ini sebagai contohnya lah ya. Nah, ini adalah di tahun 2014. Ini berdasarkan dari ini untuk jenis PTK kita. Nah, ini jenis PTK sebagai seorang guru kelas tentunya. Kalau misalkan sebagai seorang guru ya, entah itu guru kelas, guru mapel, ini nanti bisa ikut PPG. Dikarenakan untuk yang bisa ikut PPG itu kan harus berstatus jenis kepegawaian itu adalah guru kelas ya. Entah itu di sini status kepegawaiannya guru honor sekolah, CPNS, PNS atau apa. Nah, di sini kemudian lembaga pengangkatnya mana, kemudian nomor dasar SK-nya di mana, kemudian tanggalnya. Nah, kemudian dari riwayat karir ini, riwayat karir yang pertama ini kita berada di SD mana, di sekolah mana, SMA mana gitu ya. Kemudian ini waktu pembaruan. Nah, selanjutnya untuk riwayat karir di sini kan ada 3 karir ya. Karir pertama, kemudian karir kedua, kemudian riwayat yang ketiga, ini adalah yang terakhir ya. Nah, kalau misalkan nantinya saya tuh misalkan mutasi ya, misalkan mutasi ke sekolah lain atau mungkin ke daerah lain, tentunya di sini nanti akan ditambahkan ya, ditambahkan lagi melalui aplikasi Dapodik. Nah, ini adalah untuk cara melihat yaitu riwayat karir guru. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengecek secara mandiri. Ini adalah untuk kolom status kepegawaian, kemudian jenis PTK, kemudian lembaga pengangkat, kemudian nomor SK-nya, kemudian TMT-nya itulah di sini. Ini TMT awal itu yang di sini ya. Ini kemudian untuk tempat kerja dan juga waktu pembaruan. Oke, demikian cara mengetahui yaitu riwayat karir guru melalui PTK data di kemdikbud.go.id. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.